Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jadi kali ini kita akan bahas tentang vektor posisi matematika tingkat lanjut kelas 11 tahun ajaran 2025-2026. Bersama kelompok 4, belajar semakin giat. Oke, jadi kita akan mengingat kembali tentang vektor pada bidang atau ruang dimensi 2. Di sini ada vektor A. Vektor A ini memiliki 4 satuan ke kanan yang artinya positif dan 3 satuan ke atas juga positif. Jadi kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif, kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Karena ini ke atas semua, karena ini ke kanan atas jadi positif. Jadi vektor A 4 dan 3. Jadi di sini ada dua jenis vektor, ini vektor kolom dan ini vektor baris. Selanjutnya biasanya juga bisa dituliskan dengan vektor A sama dengan 4i plus 3j. Yang artinya 4i, I artinya sejajar dengan sumbu X, sedangkan J artinya sejajar dengan sumbu Y. Selanjutnya vektor pada ruang dimensi 3. Di sini ada sumbu X, Y, dan Z. Sumbu X itu mewakilkan depan dan belakang. Kalau ke depan itu positif, kalau belakang itu negatif. Ini tuh depan, ini tuh belakang. Aslinya ini harusnya ke depan, tapi ini menggambarkannya itu ke sini kayak gini karena itu biar kelihatan supaya terlihat. Kalau ke depan beneran itu akan ada titik di sini. Selanjutnya, sumbu Y ini mewakilkan kanan dan kiri. Kalau kanan ke atas, kalau kiri ke bawah, jadi kiri sampai kanan gitu. Kanan sampai kiri. Selanjutnya sumbu Z itu ke atas dan ke bawah. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Jadi vektor A ini, vektor A pada ruang dimensi 3 itu ada 3 sumbu X, Y, dan Z. Kalau ini X juga diwakilkan oleh I, kalau Y diwakilkan oleh J, dan Z diwakilkan oleh K. Oke, next. Sebelumnya, apa sih itu vektor posisi? Jadi, vektor posisi adalah vektor suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Contoh, jika diketahui koordinat titiknya, bisa dilihat dari gambar tersebut bahwa vektor posisi OA sama dengan A3,2. Bisa dituliskan vektor A kecil sama dengan 3i plus 2j. Oke, selanjutnya untuk menentukan vektor posisi P. Misalkan, koordinat titik B 345, min 349. Coba tentukan vektor posisi P. Oke, penyelesaiannya yaitu cukup mudah dengan menggunakan vektor posisi sama dengan koordinat titik. Jadi, vektor posisi OP sama dengan 345 min 349. Oke, jadi itu saja. Sangat mudah, bukan? Selanjutnya, kita akan menentukan vektor posisi jika diketahui koordinat titik pangkal dan koordinat titik ujungnya. Nah, di sini ada contohnya. Jika diketahui titik A 2,1 dan titik B 4,4, maka tentukan vektor posisi AB. Di sini ada dua cara. Cara yang pertama, itu kita terapkan pada bidang koordinat. Yang pertama, kita mencari titik A-nya, 2,1. 2,1 itu mengarah pada ke kanan dan ke atas, yaitu ke kanan sebanyak 2 satuan dan ke atas sebanyak 1 satuan. Jadi, menghasilkan titik A itu di sebelah sini. Selanjutnya, kita mencari titik B-nya, 4,4. Kita menghitung dari titik O di sini, menghitung 4 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Jadi, menghasilkan B, titik koordinat B itu di sebelah sini. Nah, setelah itu kita membuat panah dari titik pangkal ke titik ujung. Ini panah yang merah ini bisa dinamakan vektor AB. Nah, kita kan akan menentukan vektor posisi AB. Kita menentukannya dengan cara ke kanan atau ke kiri dan ke atas atau ke bawah. Tapi kita menghitungnya dari titik A ini atau titik pangkalnya. Jadi 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Jadi diketahui vektor posisi AB itu 2 dan 3.
Cara kedua yaitu vektor posisi sama dengan vektor ujung kurangi vektor pangkal. Atau apabila ditulis vektor AB sama dengan vektor B kurangi vektor A. Vektor AB sama dengan vektor B-nya itu 4 dan 4 kurangi vektor A-nya itu 2 dan 1. 4 kurangi 2 sama dengan 2, 4 kurangi 1 sama dengan 3. Jadi diperoleh vektor posisi AB adalah 2 dan 3. Oke, selanjutnya yaitu kita mengenai pembahasan soal. Oh iya, jadi di sini ada contoh soal, itu bisa dilihat contoh nomor 1. Tentukan koordinat titik P jika diketahui titik A sama dengan 8,-2 dan vektor AB 5,6. Penyelesaiannya sebagai berikut. Vektor posisi AP sama dengan vektor P kecil min A kecil. Vektor posisi AP plus vektor A kecil sama dengan B kecil. Jadi 5,5,6 tambah 8,2 min 2 sama dengan B kecil. Jadi koordinat titik B sama dengan 13,4. Itu bisa dilihat sebagai berikut. 13,4 sama dengan B kecil. Oke, selesai. Langsung saja ke contoh soal berikutnya, yaitu tentukan koordinat titik A jika diketahui B sama dengan 5,10,0 dan vektor AB sama dengan 25,5,10. Langsung saja kita selesaikan, yaitu vektor AB sama dengan vektor B min vektor A. Vektor A sama dengan vektor B min vektor AB. Vektor A sama dengan 5,10,0 dikurangi 25,5,10. Jadi vektor A adalah min 20,5,10. Jadi dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa koordinat titik A adalah min 20,5,10. Oke, dari pemahaman materi yang telah diberikan, kami akan menguji pemahaman kalian. Di sini kami akan memberikan satu contoh soal dan diharapkan kalian bisa menjawabnya. Perhatikan baik-baik. Jika diketahui titik A sama dengan 4,-2 dan B sama dengan 6,4, tentukan vektor posisi AB. Oke teman-teman, itu dia pembahasan tentang vektor posisi matematika tingkat lanjut. Gimana nih? Kalian udah pada paham belum? Pastinya udah paham dong, ya kan? Jangan lupa kerjain latihan soalnya ya. Karena bersama kelompok 4, belajar semakin giat. Bye semuanya, terima kasih sudah menonton. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.